Apakah makanan rebus-rebusan seperti kentang rebus, telur rebus, labu siam rebus itu sudah mencukupi tubuh dalam satu hari? Om saya sudah sedang sakit sejak beberapa bulan lalu, sudah turun berat badan 6 kg. Awalnya rasa pusing, diperiksa, diagnosa sinusitis, sampai kemudian diperiksa lagi, CT scan hasilnya bersih, gak ada sinus, akhirnya sekarang terapi sinse. Sudah 3 kali bekam dan totok, kondisi masih pusing tak kunjung hilang. Mohon sarannya dok. Sejak tahun 2011 sampai sekarang saya diliputi ketakutan. Apakah saya sanggup berpuasa atau saya bisa membayar puasa atau bayar fidyah? Di tahun ini pun ujian dari Allah, saya divonis gagal ginjal yang menunggu waktu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya sanggup puasa atau saya bisa membayar puasa atau saya bisa bayar fidyah? Ya, jadi pertanyaannya bagaimana pendapat saya? Setahu saya apakah makanan rebus-rebusan seperti kentang rebus, telur rebus, labu siam rebus itu sudah mencukupi tubuh dalam satu hari? Enggak. Enggak. Tergantung Anda gini, sebenarnya diet itu enggak ada kalau saya membahasakan. Kalau Anda makannya benar, makannya seimbang, tubuh akan normal-normal saja dia. Berat badan akan turun. Ya. Sekarang misalkan kita bicara tentang orang yang kena misalkan hiperkolesterol. Hiperkolesterol kenapa? Ya karena perutnya nggak bisa ngolah makanan, karena livernya juga bermasalah, seterusnya lah. Sehingga diobatin apa? Suruh dia puasa dulu. Nanti apa yang terjadi? Tubuhnya akan nge-recover lagi sebenarnya. Jangan ngobatin. Jadi kalau saya ditanya, apakah makan begini bisa nurunin kolesterol? Bisa, asal puasa aja. Bisa nurunin kolesterol. Bahkan makan begini yang bisa untuk asam urat juga. So simple lah seperti itu ya. Jadi kentang rebus isinya apa? Kentang rebus, kentang itu karbo, bagus nggak? Bagus. Telur rebus, telur itu protein. Telur itu jangan digoreng, rusak proteinnya. Jadi jangan makan telur yang digoreng. Telur yang bagus, yang paling bagus apa? Mentah sebenarnya. Kalau nggak setengah matang, kasih lada sama garam, jadi deh. Ya. Labu siam isinya apa? Ada vitamin, ada mineralnya, ada karbonya juga. Ya. Jadi intinya apa? Ada proteinnya. Jadi contoh gini lah, karena gini kita tuh selama ini ada satu hal yang perlu saya pribadi merasa perlu dikoreksi, saya pribadi sih ya. Entah benar atau enggak, yaitu pola makan 4 sehat 5 sempurna itu loh. Ya. Jadi dimakan semua. Ya, kalau kita lihat bagaimana pola makan Nabi itu sederhana, enggak berlebihan, enggak banyak dalam satu waktu. Jadi kalau Anda sudah makan telur, jangan lagi makan daging. Kalau Anda sudah makan tempe kan protein. Jangan lagi makan daging karena sudah sama-sama protein. Kalau Anda sudah makan misalkan kentang, jangan lagi makan nasi. Jadi boleh nggak makan nasi? Boleh. Nasi apa? Nasi merah, nasi hitam, atau beras pecah kulit. Nggak masalah, tapi jangan banyak. Karena kita sudah kebanyakan karbo. Ustaz, apakah boleh makan ikan asin? Siapa yang melarang? Boleh, asal ikan asinnya benar ya. Ya, ikan asin benar maksudnya apa? Nggak pakai formalin, nggak pakai apa, boleh-boleh aja ikan asin, nggak masalah. Ya. Om saya sudah sedang sakit sejak beberapa bulan lalu, sudah turun berat badan 6 kg. Awalnya rasa pusing, diperiksa, diagnosa sinusitis, sampai kemudian diperiksa lagi, CT scan hasilnya bersih, gak ada sinus, akhirnya sekarang terapi sinse. Sudah 3 kali bekam dan totok, kondisi masih pusing tak kunjung hilang. Mohon sarannya dok. Puasa. Sarannya puasa. Lab, saya pernah ada bikin di YouTube. Saya bilang medical check up bagus nggak bagus, tapi di situ hanya mengukur angka. Banyak orang yang medical check up-nya bagus tapi tubuhnya masih bermasalah. Banyak. Muncul dari mana? Sama kayak mobil. Mobil itu kalau mobil bagus, mobil mewah, maka jangan isi dengan premium, isi dengan pertamax. Kalau mobilnya mahal, sebelah mobil sport car gitu kan diisi dengan premium, maka mobilnya lama-lama ngeluh juga. Di starter susah, tiba-tiba mogok, yang ujung-ujungnya yang bawa mobilnya stres. Sama kayak badan kita. Tubuh kita itu teman-teman sekalian sebenarnya dia tidak langsung menunjukkan satu penyakit. Jadi penyakit yang didapatkan seseorang itu adalah kumpulan gejala. Gejala itu sudah dikasih tahu sama tubuh. Misalkan nih, sering pusing, sering batuk pilek, sering misalkan badan pegel-pegel, ya mens bermasalah segala macam gitu. Itu sebenarnya sudah indikator badan ngasih tahu, tolong perhatikan saya, tolong jangan sampahin saya lagi. Itu sebenarnya. Jadi kalau ketemu kayak begini apa yang dikerjakan? Ubah semua polanya,
ajak omnya ini berpuasa. Atau kalau nggak berpuasa, biasakan lapar. Nama kerennya intermittent fasting. Ya. Apa yang kemudian dilakukan? Makan semua jenis rimpang-rimpangan, makan semua jenis bumbu-bumbuan, makan produk lebah, nanti hilang semua tuh. Insya Allah. Asal hulunya di stop, yang bikin dia sakit. Tanya makannya apa. Jadi kalau kita ngobatin orang, misalkan orang tanya, saya begini-begini, tanya dulu makan tiap harinya apa. Karena itu kuncinya di situ. Kalau kita belum mampu memperbaiki isi piring kita, berat untuk diobatin penyakitnya, teman-teman sekalian. Sejak tahun 2011 sampai sekarang saya diliputi ketakutan. Apakah saya sanggup berpuasa atau saya bisa membayar puasa atau bayar fidyah. Di tahun ini pun ujian dari Allah, saya divonis gagal ginjal yang menunggu waktu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya sanggup puasa atau saya bisa membayar puasa atau saya bisa membayar fidyah? Ya, jadi pertanyaannya bagaimana pendapat saya? Setahu saya, kan Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha sumastata'tum. Kalau ada rukhsah, ambil rukhsahnya. Kalau ada keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa, memang secara fisiknya ibu atau bapak ini sakit ya nggak usah puasa. Tidak masalah. Kecuali ya mungkin boleh saya katakan kisahnya itu kayak kisah seorang wanita di zaman Nabi SAW ketika dia kena kena kejang-kejang, lalu dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan aku untuk sembuh. Lalu Nabi katakan apa? Baik, aku akan doakan kau, tapi aku kasih pilihan lain. Kalau mau bersabar dengan penyakit ini, maka Allah memberikan surga untukmu. Akhirnya wanita tadi memilih apa? Memilih yang kedua. Kalau gitu saya mau bersabar saja. Tapi tolong doakan saya agar auratku tidak tersingkap ketika ayanku kambuh. Nah subhanallah wanita itu kemudian meninggal. Nah kalau katakanlah nih, saya tidak mengajarkan atau menyarankan ibu katakanlah untuk mempersiapkan, tapi mempersiapkan meninggal itu bagus. Ya, mempersiapkan meninggal. Tapi pertanyaan kita zolim nggak sama diri kita? Kalau ibu merasa bahwa, pertanyaan bagus banget ya. Kalau ibu merasa bahwa insya Allah saya menghadap Allah dalam kondisi berpuasa, maka puasa aja. Bismillah. Karena puasa itu memang bikin sehat sebenarnya. Itu bukan hadis. Puasa bikin sehat. Tapi kalau menurut ibu, ya secara ilham lah, kadang-kadang ibu minta petunjuk sama Allah, kayaknya saya nggak usah puasa deh, ya nggak usah puasa. Tergantung bagaimana ibu pengen. Dua-duanya sebenarnya kalau boleh saya katakan boleh-boleh aja. Cuman kalau kita dapat rukhsah, mendingan ambil rukhsahnya seingat saya. Seperti ibu menyusui, ibu hamil, nggak usah puasa, ya lebih baik nggak usah puasa.